Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita dari berdua kelompok ingin menjelaskan tentang mempresentasikan produk. Kebetulan produk kita di sini yaitu jasa berupa penginapan, berupa hotel, yang mana hotel ini berada di Anyer, yaitu Hotel Mondok. Sebelum kita lanjutkan materi, saya akan memperkenalkan dua tim saya yang melakukan riset di Hotel Mondok ini. Saya sendiri Dias Rahman dan saya Ahmad Habibie. Jadi kita di sini ingin menjelaskan tentang pemberdayaan karyawan di Hotel Mondok. Boleh Pak Operator? Oke. Nah, jadi perlu kita ketahui hotel itu organisasi yang mobilitasnya tinggi, yang mana dituntut karyawannya memiliki soft skill yang sangat mumpuni untuk servis gitu, untuk servis tamu yang datang ke hotel. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan menjelaskan yaitu pemberdayaan karyawan. Jadi untuk pemberdayaan karyawan sendiri di bidang perhotelan yaitu tentang memberi tim Anda otonomi untuk mengambil keputusan dan memberi mereka alat sumber daya dan kepercayaan diri untuk bertindak selaras dengan tujuan perusahaan. Semuanya berangkat pada kepercayaan. Nah, jadi suatu karyawan yang menjalankan operasional di hotel itu diberi keleluasaan atau diberikan otonomi untuk mengatur jalannya operasional pada waktu itu. Itu. Jadi tidak melulu bergantung kepada supervisor atau atasan yang ada. Jadi itu akan membuat mobilitas hotel itu, mobilitas operasional di waktu itu akan berhambat. Jadi diberi leluasa, diberi otonomi karyawan itu dalam mengatur operasional. Next. Jadi Oke. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana alur aktivitas pemberdayaan karyawan yang ada di Hotel Mondok. Di sini kita dalam riset kami di Hotel Mondok itu ada 5 alur aktivitas. Yang pertama alurnya adalah kebudayaan dan kepemimpinan. Kemudian yang kedua ada otonomi dan akuntabilitas. Dan kemudian yang ketiga pengembangan karyawan. Kemudian yang keempat keterlibatan dan kepuasan kerja karyawan, dan yang terakhir adalah dampak pemberdayaan karyawan. Oke, nanti kita bahas. Cekin. Jadi yang untuk alur pertama yaitu terkait pemberdayaan dan kepemimpinan. Jadi sedikit ulasan tadi di awal sudah dijelaskan ya tentang pemberdayaan yang dikhususkan di perhotelan. Jadi kita akan bahas agak lebih mendetail dan merinci terkait kebudayaan dan kepemimpinan yang ada di hotel gitu. Yang mana nantinya berdampak terhadap pemberdayaan karyawan itu sendiri. Jadi kebudayaan itu yang dianut di Hotel Mondok ya khususnya itu sangat penting dan menciptakan suasana yang nyaman. Kebudayaan ini tercermin dalam cara karyawan berinteraksi. Nah, jadi di dalam kegiatan operasionalnya itu setiap karyawan itu harus memiliki warna tersendiri. Maksudnya warna di sini sesuatu yang menonjol, yang mana harus ditonjolkan gitu ya, yang harus ditonjolkan ketika operasional berlangsung. Nah, jadi untuk kepemimpinan di hotel ini jadi di setiap divisi itu ada yang namanya supervisor masing-masing gitu. Jadi kebetulan di sini itu supervisor dalam operasional hotel itu sendiri itu harus menciptakan budaya yang positif dan efisien. Lalu yang kedua beradaptasi dengan situasi dan kemauan tamu. Nah, jadi ada kalanya komplainan dari tamu yang tidak bisa dihandle oleh tim, maka supervisor lah yang menghadapi langsung. Jadi yang selanjutnya memastikan karyawan bekerja sama. Nah, tentu ya sebagai tugasnya supervisor ini harus menjaga tim itu agar bekerja sama, teamwork seperti itu. Apalagi yang mana di hotel yang mobilitasnya tinggi, tidak bisa karyawan itu bekerja individual, tidak bisa, nggak mungkin. Soalnya dengan mobilitas tinggi dan
kompleks sekali di situ, ada problem harus langsung diselesaikan. Jadi teamwork itu sangat diperlukan. Selanjutnya menjelaskan dari segi pekerjaan dengan baik. Jadi yang ini tugas supervisor yang harus menjelaskan job desk-nya kepada karyawannya seperti itu. Oke, dilanjutkan dengan perkataan. Oke, setelah tadi dibahas terkait budaya kepemimpinan SPP yang mempengaruhi bagaimana perjalanan aktivitas yang ada di hotel Mangrove. Nah, selanjutnya kemudian ada otonomi dan akuntabilitas. Apa sih otonomi itu? Otonomi itu memberikan keluasan kepada karyawan untuk berinisiatif dan membuat keputusan sesuai dengan situasi. Jadi di hotel Mangrove itu diberikan keleluasaan, setiap karyawan diberikan keleluasaan biar dia bisa inovatif, biar bisa kreatif dalam bekerja. Artinya memang di hotel Mangrove ini selalu diberikan keluasan, kebebasan oleh SPP untuk menjalankan segala pekerjaannya dengan baik, dengan catatan. Kemudian ada akuntabilitas. Akuntabilitas di sisi lain memastikan bahwa karyawan dapat diperiksa dan dihargai atas prestasi mereka serta memberikan manajemen untuk mengidentifikasi. Nah, setelah mereka menjalankan segala pekerjaannya dengan baik, setiap karyawan di hotel Mangrove itu harus diberikan apresiasi. Jelas dapat dihargai prestasinya. Jadi karyawan di hotel Mangrove itu sangat diapresiasi sekali ya, betul ya, Pak Batul ya. Oke. Selanjutnya terkait pengembangan karyawan. Tentunya ya di setiap perusahaan manapun pasti ada yang namanya pengembangan karyawan, pelatihan yang diadakan untuk menunjang skill yang dibutuhkan perusahaan seperti itu. Jadi tidak semata-mata karyawan baik di perusahaan lain dan khususnya ini di hotel Mangrove perusahaan itu ingin meningkatkan skill, soft skill, hard skill yang dimiliki karyawan gitu, yang mana tujuannya tentu untuk kembali lagi ke perusahaan dan kembali ke individu karyawan tersebut. Nah, jadi untuk pengembangan karyawan tersendiri sangat dipentingkan ya, sangat dibutuhkan banget gitu di hotel Mangrove. Nah, jadi ada teknisnya, tujuan teknis dari pengembangan karyawan yang di hotel Mangrove itu mempunyai tujuan teknis. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pelayanan seperti yang saya tadi katakan tadi, yang dijelaskan tadi. Pasti ada maksud tertentu ketika perusahaan ingin mengadakan pengembangan karyawan, pasti ada yang dituju. Nah, yang selanjutnya meningkatkan kepuasan tamu dan tujuan selanjutnya itu soft skill karyawannya, yang mana di sini tertulis motivasi. Jadi ketika mengadakan pengembangan itu memunculkan motivasi karyawan itu untuk bergairah dalam bekerja gitu, seperti itu. Yang selanjutnya komunikasi yang efektif, tentunya ya komunikasi sangat dibutuhkan banget di setiap perusahaan manapun, khusus di hotel Mangrove. Oke, selanjutnya. Baik, setelah tadi tujuan secara teknis dan soft skill untuk karyawan dibahas, kemudian berlanjut ke keterlibatan dan kepuasan kerja karyawan. Apa sih yang dimaksud dengan keterlibatan kerja di sini yang ada di hotel Mangrove ini? Tingkat di mana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya atau menjadi kerjanya sebagai hal penting dalam menghargai dirinya. Artinya apa? Apapun yang dilakukan karyawan hotel Mangrove itu bisa menghargai dirinya sendiri, pekerjaannya sendiri seperti itu. Nah, kemudian kepuasan kerja, karyawan yang terlibat dalam operasional hotel secara aktif dan memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan baik dan menjadi bagian dari kelompok. Kepuasan kerja ini, setiap karyawan hotel di Mangrove ini memiliki kepuasan kerja. Artinya secara kelompok, secara individu, dia menanamkan dalam dirinya itu bahwasanya saya bisa bekerja secara kelompok dan secara individual atau rasa puas. Nah, apa sih indikator-indikator yang ada dalam diri karyawan yang ada di hotel Mangrove itu yang diharapkan adalah partisipasi kerja, keikutsertaan dan kerjasama itu dilakukan pentingnya. Keterlibatan kerja dalam urusan kerja di hotel Mangrove itu hanya sangat penting dalam meningkatkan kinerja. Jelas, yang menjadi catatan di sini adalah untuk kepuasan setiap karyawan di hotel Mangrove ini adalah untuk meningkatkan kinerjanya.
Oke. Oke, setelah tadi dijelaskan pemberdayaan segala macam, nah sekarang ini dampak dari pengadaan pemberdayaan itu sendiri kepada karyawannya. Nah, jadi ada ya dampaknya yang didapat bagi individu karyawan tersebut dan dampaknya juga bagi hotel, bagi perusahaan. Jadi pemberdayaan karyawan yang memang ini memiliki dampak yang signifikan. Nah, setelah kita cari tahu, setelah kita riset, ada dampak yang signifikan di karyawan atau mampu itu. Jadi ditemukan pengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Jadi setelah pengadaan pemberdayaan itu, kinerja karyawan di hotel mampu itu bisa, kalau dilihat dari grafik itu bisa ada peningkatan gitu, dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini dampak-dampaknya yang ada, yang dirasakan perusahaan itu ya, meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan masalah. Jadi setiap masalah, setiap problem yang ada pada waktu itu di jam operasional itu, karyawan bisa menghandle, bisa menyelesaikan, bisa memunculkan solusi itu tersendiri. Tidak perlu walaupun keputusan supervisor atau keputusan pemimpin diperlukan, tapi dengan tingkat mobilitas yang tinggi, karyawan juga bisa menyelesaikan itu setelah pengadaan pemberdayaan ini. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan dalam mengatasi stres dan frustasi, meningkatkan kemampuan dalam mengatasi konflik. Konflik itu pasti terjadi ya di organisasi manapun, terkhusus di hotel mampu sering terjadi konflik antara tim atau antara departemen, sering sekali terjadi. Tapi dengan adanya program ini dapat diselesaikan dengan memunculkan solusi dan menyelesaikan masalah itu sendiri, menyelesaikan konflik itu. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Itu yang dirasakan perusahaan atau mampu setelah mengadakan pemberdayaan. Next. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan dari 5 alur aktivitas yang tadi kita terangkan, kita sampaikan itu jelas mulai dari awal prosesnya, pengaruh atau peran dari SPP ya. SPP yang ada di Hotel Mabruk adalah menjadi peran penting bagi karyawan atau bawahannya agar mereka bisa termotivasi untuk meningkatkan. Selain itu juga Hotel Mabruk kan juga memberikan pemberdayaan karyawan ini berupa training, berupa apa sih, kegiatan pelatihan seperti itu. Akhirnya kita ambil kesimpulan di akhir, jadi bisa meningkatkan kinerja si karyawan tersebut ya, bisa mengatasi masalah, kemudian bisa bekerja sama dengan baik yang tadi terakhir. Nah, pemberdayaan karyawan dan pemabuk hanya memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja konsumen. Ya, pemberdayaan karyawan dapat meningkatkan kemampuan karyawan, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, hotel mampu hanya dapat meningkatkan kepuasan tamu dan tingkatan. Artinya memang apa tujuannya? Kan kita di hotel ini kan pelayanan, biar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya. Makanya kita perlu nih di hotel mampu itu diadakan yang namanya pemberdayaan karyawan, dimotori oleh SPP-nya, diberikan contoh oleh SPP-nya yang baik seperti itu, diberikan keluasan kepada karyawan untuk berkembang secara kelompok dan individu, kemudian akhirnya bisa memecahkan masalah, bisa mencari solusi sendiri. Jadi tidak harus mandiri seperti itu. Tambahin silakan kesimpulannya. Jadi seperti yang dikatakan rekan saya, Habibi, jadi memang dampak dari pemberdayaan itu sangat signifikan sekali ya, yang dirasakan oleh perusahaan seperti itu. Mungkin di setiap perusahaan manapun pasti merasakan dampak dari pengadaan pemberdayaan karyawan itu ya. Tidak mungkin tidak, pasti ada yang namanya perubahan yang dialami, yang sebelumnya yang mana karyawan itu mungkin ada beberapa individu di karyawan itu yang kurang gitu, yang kurang dalam kinerja, yang kurang dalam skill. Dengan adanya seperti ini akan kelihatan gitu ya perubahannya yang dirasakan seperti itu. Dan akhirnya dari semua itu kembali lagi timbal baliknya feedbacknya terhadap perusahaan gitu ya. Dari profit perusahaan terjamin, dari
nama perusahaan yang bagus seperti itu, dan bagi karyawannya dia dapat keuntungan juga tentunya ya, tidak mungkin tidak seperti itu. Mungkin perubahan jabatan, promosi jabatan, kenaikan bonus, kenaikan pangkat seperti itu, meningkatkan soft skill dia. Mungkin cukup ya pembahasan kita kali ini terkait pemberdayaan karyawan yang ada di Hotel Mangrove. Jadi kurang lebihnya kita mohon maaf. Sekian dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.